Kedua yaitu sastra dan film ini merepresentasikan apa yang kita dapat. Di sini ada saya Ahmad Alifatu Mirza, ada I Gusti Putu Anom, dan ada Prakoso Bagus Nalendra. Sebelum mulai ke slide selanjutnya, sastra dan film cenderung berjalan di dua sisi yang dimana satu sisi yang saling berbeda, di mana sastra dan film dipertentangkan sebagai kata dan gambar. Sedangkan di sisi lainnya, kritikus mengemukakan integral formal, generik. Sorry, boleh di full screen nggak? Oh, di full screen. Sebentar ya, Mas. Kalau di full screen berarti diginiin. Oke, kita lanjut lagi. Pertentangan esensial dan kata dan gambar sangat dipegang kuat, namun seperti kebanyakan telah dipecah oleh poststrukturalisme dari berbagai tokoh. Lalu persamaan, di mana persamaan ini antara sastra dan film terletak pada konsep naratif. Lalu yang kedua ada perbedaannya, ya di mana perbedaan ini ada dua, yaitu dramaturgi atau prinsip konflik yang terbagi juga menjadi dua, yaitu ada dramaturgi sastra, yaitu konflik lahir dari protagonis dan objektif atau tujuannya yang bertemu dengan hambatan sehingga melahirkan emosi. Lalu yang kedua ada dramaturgi film. Konflik dihadirkan melalui segala teknis dalam audiovisual. Lalu ada perbedaan yang kedua itu adalah karakteristik medium. Yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu di mana kalau film itu karakteristik mediumnya berfokus pada imaji. Tapi jika sastra, karakteristik mediumnya fokus adalah kata. Baik, untuk sejarah, relasi film dan sastra terlihat pada periode awal sinema, khususnya perkembangan film naratif tahun 1903. Yang pertama ada pure cinema pada awal avant-garde rhythms, film anti-naratif tahun 1921 dan Hans Richter membebaskan gambar dari keharusan bercerita. Yang kedua ada analogi film dengan bahasa dalam montase Soviet. Shot adalah kata, scene adalah kalimat, dan sequence adalah paragraf tahun 1926 dari Visfor Rudolfkin. Yang ketiga ada prinsip author dalam French New Wave The 400 Belows tahun 1959. Francois Truffaut, filmmaker sebagai pengarang. Lanjutkan. Nah, kemudian di sini terdapat prinsip intertekstualitas. Prinsip intertekstualitas ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada adaptasi. Itu merupakan ide dan struktur naratif dari sebuah sastra yang dipindahkan ke film. Karakteristik medium film membuat adaptasi menjadi berbeda dari sastra ke film. Nah, kemudian yang kedua terdapat genre. Genre adalah sumber dari genre adalah sastra, yang merupakan kelompok film yang memiliki kesamaan dalam subjek matter, ide dan tema, maupun bentuk dan gaya. Yang ketiga terdapat konsep bahasa atau film language. Nah, prinsip-prinsip dari bahasa dan atau sastra mempengaruhi film language. Yang keempat terdapat
konsep autor. Sastra diciptakan secara tunggal sehingga melahirkan konsep autor atau pencipta tunggal. Prinsip autor dari sastra ini kemudian diadaptasi ke dalam film sehingga pencipta tunggalnya ialah sutradara dan dikerjakan melalui kolaborasi bersama. Fungsi sastra di dalam film. Sastra memiliki fungsi yang beragam dalam kehidupan manusia, termasuk film. Amir tahun 2010 mengungkapkan bahwa beberapa fungsi sastra yaitu fungsi hiburan, pendidikan, keindahan, moral, dan religius. Karya ini tidak hanya memberikan perasaan senang kepada pembaca, namun memberikan pendidikan juga melalui nilai-nilai ekstrinsik yang terkandung di dalamnya. Untuk kesimpulannya, film dan sastra memiliki persamaan pada konsep naratif, namun terdapat perbedaan pada prinsip konflik dan karakteristik mediumnya. Sastra sebagai sebuah karya seni yang telah ada sebelum film, mempengaruhi film dalam bentuk adaptasi, genre, konsep bahasa, dan juga konsep autor. Dan ini adalah daftar usaha kami. Kami membaca dari A Companion to Literature and Film. Terima kasih. Oke, silahkan kalau ada yang mau tanya. Ini masih banyak nih yang bisa ditanyain dan masih banyak juga yang bisa dikaitkan sebenarnya antara sastra dan film, walaupun pada aspek-aspek ngomongin diksi, ngomongin bahasanya ya, bukan cuma sekedar sastranya aja tapi juga bahasanya. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi. Karena kalau sebenarnya nanti kalau mau untuk merevisinya, yang jangan lupa adalah aku sempat nyinggung bahwa hubungannya resiprokal ya, artinya hubungan timbal balik. Maksudnya gini, bahwa bukan cuma sastra yang dipakai di film, tapi juga bagaimana konsepsi audiovisual itu juga digunakan di sastra gitu. Ya silakan, ada atau tidak? Renaldo Cokro mungkin mau nanya. Udah nyalain mic tuh. Udah nyalain mic deh. Dimatiin lagi. Ya, Renaldo. Kepencet ini mas, maaf mas. Oh, kepencet. Ini nggak ada nih. Mas izin bertanya mas. Ya silahkan, Mori. Boleh lihat PPT-nya nggak yang tadi bab pertama yang bahas dramaturgi pada sastra? Pengen nanya aja cuma maksudnya dramaturgi di situ gimana maksudnya tuh? Tadi kan tulisannya dramaturgi atau prinsip konflik. Maksudnya prinsip konflik ini dramaturginya itu sendiri kayak gimana penjelasannya, saya masih kurang paham. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kita tampung dulu. Langsung jawab aja Nom. Kayaknya agak lumayan tersendat Nom.
Sebentar ya, Mas. Oke, berarti definisi dramaturgi secara luas itu seperti apa gitu ya, Mor ya? Ya, Nom. Oke, mana dia? Oke, dramaturgi sendiri adalah teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Jadi bagaimana kita berinteraksi sosial itu bisa Sorry gua ya cut Mas, dulu. ya. Itu teorinya Erving Goffman, itu teori sosiologi, Mom. Jangan pakai itu, Mom. Oh begitu. Iya. Itu ya ada teori dramaturgi soalnya memang di teori sosial, teori Oh begitu. sosiologi. Oh ya, maaf Mas. Boleh dijawab tidak? Ya, silakan. Dramaturgi bisa dibilang ini tuh yaitu berarti seni atau teknik nulisan drama dan penyajian dalam bentuk sebuah teater. Bisa dikatakan seperti itu. Maaf, bisa diulang nggak, Lip? Tadi dramaturgi gimana? Coba lebih diperluas, Lip. Maksudnya penjelasannya lebih diperluas. Bingung? Oke deh, gue bantuin deh kalau gitu. Jadi artinya dramaturgi itu sebenarnya gini, Mor. Intinya sebenarnya ilmu tentang drama. Kalau mau ngomongin definisinya ya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan drama, baik bagaimana drama itu disusun, sampai ya di dalamnya itu pasti ada satu teori dasarnya adalah bagaimana konflik itu dibangun. Yaitu itu salah satu hal yang bagian kecil lah gitu, karena prinsipnya kan gini, misalnya di zaman Yunani gitu, ya pertunjukan kan langsung dimainkan. Di zaman-zaman itu kan pertunjukan biasanya langsung dimainkan, tapi kemudian prinsip-prinsip itu kemudian misalnya oleh Aristoteles gitu dituliskan akhirnya bahwa penceritaannya kan akhirnya memiliki satu bangunan cerita. Jadi ada bangunannya sendiri. Nah, bahkan kemudian Aristoteles sampai bikin yang kita kenal dengan istilahnya struktur 3 babak itu kan dari Aristoteles misalnya. Nah, ini kan kaitannya antara sastra dengan film kan jelas tuh, munculnya struktur 3 babak tuh jelas. Nah, cuma sebenarnya dramaturgi tidak berhenti di situ.
dramaturgi kemudian juga memberi arahan bagaimana pemain itu harus melakukan aksinya di pentas drama itu. Plus sama kalau lo baca beberapa buku dramaturgi, ya misalnya kayak karyanya Profesor Himawan misalnya, atau dari Bang Remi Silado, ada orang seniman seniman multitalenta lah. Bang Remi sempat nulis juga tentang dramaturgi juga. Kalau lo baca di dua buku itu, dia dua-duanya membahas tentang persoalan teater, konteksnya lebih ke teater ya. Teater tapi dalam skup yang luas. Jadi misalnya sampai ngomongin panggung, ngomongin kostum, ngomongin nggak terlalu banyak sih sebenarnya, ngomongin tata riasnya gitu ya, atau make up gitu. Jadi semua terbahas gitu. Karena itu semua berkaitan dengan atau sangat berhubungan dengan bagaimana cerita itu akan dijalankan gitu. Jadi konsepsinya begitu, Mor. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar konflik sebenarnya, tapi konsep drama itu sendiri atau gimana? Iya. Jadi sebenarnya itu teori tentang drama sebenarnya. Teori tentang dramaturgi itu. Gitu. Makanya konsepsinya jadi lebih luas. Sebenarnya dramaturgi ini sendiri yang akhirnya juga salah satu aspek dari sastra, terutama seni drama, yang kemudian diserap oleh film. Gitu. Konsepsi tentang plot, tentang karakter, penokohan gitu ya. Konsep ruang, konsep waktu, itu sebenarnya bagaimanapun ngambilnya dari seni sastra, baik itu di di prosa ataupun ataupun seni drama gitu. Kira-kira gitu, Mor, penjelasan singkatnya gitu lah. Oke, Mas. Makasih, Mas, sedikit paham. Oke. Ada lagi kah yang lain? Misi, Mas, mau nanya. Ya, oke, Raki, silakan. Mau nanya ini doang sih. Keterhubungan dan pengaruh secara resiprokal itu sama artiannya sama prinsip interseksualitas nggak? Enggak. Berarti kalau intertekstualitas tadi itu yang dikasih lihat. Bisa berikan contohnya nggak, teman-teman? Kalau resiprokal simpel, misalnya bahwa kalau ini kan rata-rata pengaruh sastra ke film, apa yang digunakan dari sastra ke film, ada nggak sih yang dipakai dari film ke sastra? Nah, kalau kita konteksnya kita lebih perluas, katakanlah kita ngomongin bisa visualnya aja, bisa audiovisualnya aja. Misalnya baca puisi deh. Baca puisi, pembacaan puisi itu kemudian backgroundnya pakai screen projector gitu, terus dikasih ilustrasi dari puisinya. Nah itu kan sebenarnya berarti kan ada aspek dari film yang digunakan di sastra gitu ketika pembacaan puisi misalnya kayak gitu. Jadi yang istilahnya yang memanfaatkan, bukan sekedar film memanfaatkan sastra, tapi sastra juga bisa memanfaatkan film gitu. Atau misalnya orang baca puisi, lo shoot pakai kamera dan kemudian lo upload ke YouTube. Simpel itu memang kelihatannya, tapi bagaimanapun konsepsi tentang audiovisual itu kemudian digunakan oleh sastra
untuk apa namanya, ya istilahnya dalam tanda petik tuh menghidupkan dirinya gitu, menghidupkan sastra itu sendiri menggunakan audiovisual. Kan bisa jadi nggak semua orang mau baca puisi gitu. Kan bisa aja orang mau cuma dibacain, mau denger gitu. Atau apa namanya, ya ini mungkin konteksnya juga agak sedikit beda, tapi misalnya mungkin lo pernah tahu audiobook misalnya. Audiobook kan macam-macam tuh, bahkan kan novel aja ada audiobooknya gitu, dibacain. Nah ini kalau misalnya lo pakai juga visual, kan cukup banyak juga di mana, di YouTube misalnya, apa namanya, orang baca puisi kemudian di shoot gitu ya. Ya kira-kira gitu, Raki. Oke, Mas. Ya ada lagi kah? Oke, kalau nggak ada sebenarnya gini, dari materi ini sebenarnya bisa jauh lebih dikembangkan gitu. Pertama gini, yang sebenarnya kalau lo mau bahas dulu nih dari kelompok 2 ini, kalau lo mau bahas dulu kira-kira apa sih yang bisa diserap dari sastra ke film, itu kan tadi banyak banget ya. Misalnya konsepsi tentang naskah. Nah, penggunaan naskah di teater itu kan apa namanya, bukan baru ada gitu. Ya kalau misalnya apa namanya barengan sama film, nggak mungkin Romeo dan Juliet itu punya cerita yang jalan ceritanya sama gitu. Artinya kan bahwa itu sudah di akhir pada masa itu sudah dinaskahkan gitu, dibuat jadi naskah, jadi seni drama gitu. Jadi konsepsi naskah ini juga penting karena apa? Itu yang sebenarnya akhirnya digunakan, lo boleh catat, oleh Thomas Ince. Sekitar tahun 1920-an ya, lo coba cek aja nanti. Itu yang kemudian nanti membentuk Hollywood. Kenapa Thomas Ince apa namanya menyarankan untuk kemudian yang namanya pembuatan film itu harus ada naskahnya, yang kita sebut jadi namanya skenario itu. Ya itu kan serapan dari dunia sastra gitu, seni drama terutama. Karena seni drama itu atau bentuknya memang naskah. Kalau misalnya kemudian dipentaskan kan jadi teater gitu kan. Nah, karena ini bentuknya naskah oleh Thomas Ince, karena apa? Karena gini, sutradara itu kalau ditungguin moodnya ya bisa jadi bikin filmnya bisa 10 tahun sekali gitu. Iya kan? Syukur-syukur bisa setahun sekali gitu. Nah, karena Hollywood itu mencoba untuk memfabrikasi apa namanya, memfabrikasi film, ya nggak mungkin kalau nggak kemudian dibuat satu sistem. Ya sistem yang kemudian dibuat sama Thomas Ince kan ya salah satunya skenario itu yang kemudian diserap dari seni drama, terutama yang jelas-jelas dipakai itu bagaimana apa namanya dibuat manuskrip istilahnya, dibuat naskah. Kan naskah bisa macam-macam ya, tapi dibuat manuskrip, dituliskan sehingga semua orang bisa membaca gitu. Apa yang dimau sutradara juga bisa dibaca di situ. Nah itu yang pertama. Yang kedua, konsepsi apa namanya sorry bentar, penggunaan
apa yang sorry tadi di intertekstual tadi deh, sorry. Liv. Nah, jadi misalnya aspek adaptasi atau prinsip intertekstualitas ini, misalnya aspek-aspek adaptasi. Aspek adaptasi mungkin yang paling banyak itu dari karya prosa maupun drama. Misalnya itu nanti lo boleh cek lagi. Tadi di konsepsi sejarah ya, di sejarah tadi itu ada beberapa hal yang apa namanya kurang tepat sebenarnya, bukan ya salah banget, salah sih enggak, cuman kurang tepat. Yang pertama, bukan pure cinema yang paling awal untuk menggunakan apa namanya cerita-cerita dari roman atau prosa, tapi justru malah film dark. Lo coba cek di film historinya Bordwell, itu ada di film dark, The Art gitu ya. Itu apa namanya sudah digunakan karya-karya roman yang kemudian diadaptasi menjadi film pada masa itu. Kalau lo di bukunya Bordwell yang film history ada di bagian film nasional. Nah, adaptasi atau sekarang ada istilah yang lebih ganteng gitu. Istilahnya adalah ekranisasi. Jadi mengadaptasi dari karya sastra ke film, baik itu seni drama, puisi maupun prosa. Dan kalau lo coba cek ke Hollywood, itu memang Hollywood salah satu yang memanfaatkan apa naskah-naskah baik prosa ataupun drama yang kemudian diangkat menjadi film. Ya misalnya kayak Romeo and Juliet itu ya mungkin puluhan ada di film gitu ya, dalam berbagai bentuk ya. Karena kalau misalnya yang sebenarnya gue lebih setuju dengan kata adaptasi sih, karena adaptasi ini kan artinya tidak semuanya bisa juga digunakan gitu. Ya sekarang konsepsi tentang Romeo dan Juliet, konsepsi tentang Cinderella, itu kan banyak banget dipakai di film. Iya kan? Lo mau ngomong sinetron, lo mau ngomong drakor, lo mau ngomong apa, hampir konsepsi-konsepsi tentang misalnya Cinderella tuh banyak banget. Cewek miskin ketemu cowok kaya gitu kan banyak banget tuh. Ya kan? Nah, ini untuk nanti lo tambahin, lo bisa cek sumber-sumbernya, karena ini gue dulu baca zaman dulu banget, gue masih apa sebelum gue masuk IKJ. Misalnya kemarin sempat gue singgung juga kayak film Braveheart karyanya Mel Gibson itu justru dia nggak menemukan sosok William Wallace itu ada di apa namanya karya-karya yang sifatnya kayak prosa ataupun drama. Justru William Wallace itu tertulis dari syair, jadi bentuknya puisi. Jadi tokoh William Wallace ini apa namanya Mel Gibson tidak mendapatkan apa istilahnya apa ya dapat sosok William Wallace itu kayak gimana, ya kepahlawanannya, ya karakternya, ya segala macamnya itu justru dari puisi gitu.
atau misalnya kalau di Indonesia Pak Asrul pernah membuat satu film justru dari puisi, judulnya Bulan di Atas Kuburan. Puisi itu isinya cuman itu, Bulan di Atas Kuburan, tapi judulnya justru adalah Malam Lebaran, karyanya Sitor Situmorang. Oke, terus sebenarnya sangat banyak ya, nanti teman-teman yang sekarang presentasi bisa coba gali lagi konsepsi seperti apa aja yang kemudian diambil oleh film dari sastra gitu. Terus jadi kalau lo kan kemarin gue ngomong tentang dari mulai bentuk film, ya. Nah, bentuk film lo cek aja dari mulai ngomongin tentang karakterisasi kan tetap ada. Lo ngomongin di mana? Di prosa kan ada, di novel, di roman itu kan ada. Jadi kalau ngomongin karakterisasi, ngomongin plot, ya, ya artinya kan justru yang awal sekali menggunakan konsepsi tentang plot bukan film gitu, justru ya dari sastra. Jadi konsepsi tentang plot, terus kemudian kan logika dasarnya kan plot ini kan memilih peristiwa untuk kemudian diletakkan di dalam cerita yang ingin kita buat. Konsepsi dasarnya kan itu. Ada plot, ada karakter dan karakterisasi, ya. Jadi karakter gampangnya kan karakterisasi kan bagaimana kita membentuk karakter kan gitu. Walaupun ada istilah ini, ada yang menganggap ini istilah yang sama, ada yang menganggap ini istilahnya beda. Gue nggak mau memperdebatkan itu. Yang jelas bahwa ketika lo menyebut ada satu karakter di dalam film lo, berarti lo harus menyematkan segala macam persoalan kehidupan manusia. Dari mulai fisik, ya, fisionomi, fisik, tinggi badan, berat badan, bentuk wajah, rambut, bentuk rambutnya, warna rambutnya, mata, warna mata, warna kulit, segala macam yang sifatnya fisik harus lo sebutin. Beberapa karya sastra menggunakan, terutama misalnya di novel gitu, menggunakan aspek itu, dijelasin fisiknya. Kenapa? Karena memang pembaca memang harus ngeh dulu seperti apa, sampai kemudian misalnya ada tinggi, ya istilahnya ada manusia, ada orang yang tinggi badannya di atas rata-rata, terus berat badannya juga gitu kan, ya istilahnya modelnya kayak raksasa lah gitu, tingginya 3 kali dari manusia normal misalnya, tapi blow on. Nah itu kan ketika lo ngomong blow on berarti kan karakternya ada karakter lain, bukan cuma fisik tapi juga ada aspek psikologis. Apakah dia pemarah, apakah dia ramah dan lain-lain gitu, ataukah blow on dan lain.
Nah, juga yang juga pasti disematkan di dalam karakter adalah misalnya aspek-aspek sosial dan budayanya. Sosial budaya ini mencakup aspek yang jauh lebih luas ya. Dia ngomongin lo bisa ngomongin tentang pekerjaannya, lo bisa ngomongin hubungannya dia dengan keluarga, dengan orang lain. Jadi macam-macam teman bagaimana dia berteman. Itu kan konsepsi tentang sosial budaya. Nah, setelah itu bagian yang juga penting tadi kan udah gue singgung bahwa di bentuk film ada yang namanya struktur dramatik. Nah, struktur dramatik atau bangunan dramatika ini kan juga ngambilnya justru dari sastra. Tadi kan udah gue singgung bahwa salah satu yang digunakan sampai sekarang, jadi makanya kenapa disebutnya struktur Hollywood klasik atau sinema Hollywood klasik, karena struktur dramatiknya itu digunakan dari dulu sampai sekarang, masih orang masih pakai yang namanya struktur 3 babak kita sebutnya gitu. Walaupun kalau ditanya apakah struktur 3 babak dengan sinema Hollywood klasik itu sama, ya bisa jadi enggak. Karena apa? Karena kalau lo ngomongin struktur Hollywood klasik, dia masuk ke ranahnya Hollywood dalam membentuk persyaratan dari dramatika itu. Apa tuh? Misalnya kayak alur itu plot itu harus maju. Kalaupun harus linier gitu ya. Nah, bagaimana boleh nggak linier? Boleh, yang selama memang yang menghambat linearitas ini harus punya hubungan yang jelas gitu. Terus misalnya ending itu harus happy ending misalnya. Nah, itu kan struktur Hollywood klasik yang kemudian atau sinema Hollywood klasik yang punya syarat-syarat itu. Kalau ngomongin struktur 3 babak ya artinya bahwa dalam bangunan cerita itu dibagi menjadi 3 ya istilahnya 3 aspek penceritaan. Bukan aspek juga ya namanya ya maksudnya 3 bagian penceritaan. Misalnya makanya kan yang paling dasar ada istilah opening, ada middle dan ending misalnya. Itu yang paling mendasar itu, dan itu kan digunakan dari dulu sampai sekarang. Yang akhirnya kemudian itulah yang bisa membentuk yang namanya genre. Gitu. Jadi pakai dasar itu genre itu dibuat gitu loh. Karena genre sendiri kan sebenarnya adalah diversifikasi dari selera, atau bukan diversifikasi juga ya, istilahnya melayani selera dari penonton film. Kan bisa jadi gini, kalau gue bikin satu produk, gue bikin satu produk aja, misalnya gue bikin film melodrama gitu ya, genre ya, nggak ada di genre drama itu nggak ada ya. Lo harus bisa bedain antara yang memang secara teoritis di film dengan yang ada di media massa, kayak di IMDb, kayak di berita online gitu ya. Makanya genre itu nggak ada, genre action, genre drama itu nggak ada. Nah, misalnya gue bikin melodrama, bisa jadi Alif suka, tapi bisa jadi Anom nggak suka gitu. Nah, itu yang konsepsi Hollywood akhirnya kenapa membentuk genre, karena gue harus menyediakan beragam ya, berbagai beragam film
yang banyak orang juga akhirnya bisa menikmati. Banyak orang ini dalam artian orang bisa memilih gitu. Nah, kenapa kok yang dipakai 3 babak? Karena itu yang paling mudah diikuti, dianggap paling mudah diikuti oleh penonton. Struktur itu ya, maksudnya struktur 3 babak itu yang paling mudah diikuti oleh penonton. Bahkan sampai kayak Hollywood kan sampai menetapkan apa namanya durasi gitu. Itu udah sampai ada penelitiannya bahwa durasi maksimum yang bisa ditangkap yang orang itu bisa duduk nonton di dalam kegelapan maksimum itu stamina-nya bertahan selama 3 jam. Ya lebih dikit bisa lah, tapi artinya sebenarnya yang paling efektif itu 3 jam. Itu hal-hal kayak gitu sampai dihitung gitu. Nah ini artinya bahwa ketika lo ngomong genre di dalam film, yang jangan lupa adalah bahwa yang membuat genre itu Hollywood ya. Jadi yang paling awal adalah Hollywood karena tadi konsepsinya adalah untuk melayani selera. Nggak semua orang suka film horor, nggak semua orang suka film komedi gitu. Oke, itu artinya bahwa sekali lagi dari struktur dramatik kemudian bisa merambah untuk ngebentuk genre. Bahkan sebenarnya kenapa sih harus namanya konsepsinya dibuat genre atau jenis film. Yang jangan lupa adalah bahwa yang akhirnya dibuat itu bahkan sampai bisa dibuat rumusnya. Jangan lo kira kayak film Insidious, film apalagi tuh, Nun atau apa gitu ya, film-film horor. Lo cek aja, rumusnya sama. Itu kayak konsepsi lo bikin martabak manis gitu. Ya bentuk martabaknya kan sama. Isinya doang kan beda kan, toppingnya beda kan. Ada yang dikasih topping kacang, ada yang dikasih topping keju, ada yang dicampur kan. Makanya kan ada istilah mix genre. Supaya bisa dinikmatin sendirian, wujudnya dibikin kecil. Nah itu kan yang kita konsepsinya jadi kayak namanya subgenre. Ya kan? Kan ada subgenre. Misalnya kayak horor itu ada subgenrenya namanya thriller. Ada yang namanya slasher, misalnya gitu. Oke, terus konsep autor. Oke, konsep autor ini juga jangan sampai salah ya, bahwa memang di Prancis itu kemudian muncul istilahnya auteur. Tapi itu pun bukan Truffaut yang ngomong, tapi yang yang ngebentuk awal itu sebenarnya ada namanya Alexander Astruc. Alexander Astruc ini dia ngomongin tentang kamera stylo, bahwa kamera itu seperti pena kalau seorang jurnalis ataupun seorang pengarang. Nah, tapi juga lo harus cek dulu. Jadi pada masa itu banyak sutradara ya cuma sutradara. Dia tidak menulis sendiri cerita filmnya. Makanya oleh Truffaut and the Gang, Truffaut, Godard itu mereka itu anak-anak muda, mungkin seumuran kalian pada masa itu, yang tengil banget sebenarnya. Mereka ini jadi kayak kritikus film lah. Ya kerjaannya cuman keluar masuk sinematek, istilahnya sinematek tuh tempat penyimpanan film ya. Kerjaan itu keluar masuk sinematek, tiap hari nonton film.
Makanya mereka sampai yang apa, orang-orang yang membuat film tapi nggak menuliskan sendiri, dan itu justru itu yang mayoritas pada masa itu di Prancis. Mereka nyebutnya adalah cinema du papa, film-filmnya orang tua istilahnya. Tapi pada masa itu mereka juga di era-era sebelum mereka juga menghormati orang-orang yang memang punya ciri khas sendiri gitu. Misalnya mereka sangat menghormati sutradara seperti Jean Renoir misalnya, ataupun Duvivier misalnya, atau si siapa Jacques Tati, itu mereka hormati sekali. Karena apa? Prinsipnya adalah author cinema. Prinsip dasarnya adalah bahwa si sutradara juga menulis ceritanya. Itu prinsip dasarnya gitu. Karena apa? Karena tadi konsepsinya adalah tentang kamera stylo tadi. Kamera sebagai pena untuk menyampaikan gagasan ataupun ide, baik secara sosial maupun politis gitu. Oke. Nah, bahkan sekarang gini, kalau itu kan beberapa aspek yang dalam bentuk dalam konsep bentuk film gitu. Nah, sekarang misalnya baik lagi tadi, kalau lo coba cek dulu di gaya film ada nggak? Selama nggak perlu lo paksain ya, apakah sastra itu kemudian ada di gaya film atau tidak? Ya, dan lo cek dulu dari mulai mise-en-scène, sinematografi, editing, suara. Kalau misalnya kemudian lo cek nggak ada, nah lo tinggal diproduksi ada atau tidak. Nah, diproduksi mungkin salah satu yang kemudian bisa diadaptasi tadi konsepsi tentang naskah gitu. Kalau ngomongin bentuk film kan ngomongin isinya kan, tadi ngomongin plot, story, plot segala macam ya, struktur dramatik. Nah, di produksi film, terutama di praproduksi, ada konsepsi tentang naskah tadi. Jadi dibuat naskah. Berarti konsepsi yang yang diserap dari sastra, salah satunya adalah konsepsi naskah itu. Atau manuskrip ya. Terus apalagi, misalnya eksebisi mungkin gue nggak terlalu bisa lihat ya kalau eksebisi, tapi kalau di promosi misalnya di distribusi, bagaimana poster itu, misalnya kayak poster film itu kan pasti akan digunakan diksi yang menarik. Konsep-konsep pembuatan diksi-diksi yang menarik itu kan sebenarnya ada di konsep puisi sebenarnya. Ya lo boleh coba elaborasi lagi konsep diksinya gitu ya. Maksudnya konsep-konsep diksi, misalnya poster itu kan nggak cuma sekedar tonton keren nih, kan nggak cuma gitu kan. Bahkan kalau di di konsepsi tentang promosi itu trailer gitu kan, itu kan diksi yang dipilih kan, misalnya kayak from the director of gitu kan, from the producer of, itu kan diksi. Dan ada penataan bahasanya gitu ketika dibacakan. Ya konsepsinya kalau nggak ada puisi mungkin juga orang bisa jadi nggak akan baca model gitu.
ya kan? Nggak ada konsepsi tentang deklamasi dia dari puisi, ya mungkin nggak akan baca tentang model kayak gitu. Oke, jadi sekali lagi lo bisa mengelaborasi sejauh itu ya. Jadi bisa lo sisir dulu deh gitu. Nah, baik lagi tuh tadi kalau secara resiprokal, sekarang apa yang kemudian diambil dari sastra, diambil dari film yang kemudian dipakai di sastra gitu. Nah, makanya tadi misalnya kayak bagaimanapun pembacaan puisi itu kan juga bukan teater gitu. Nah, di dalam misalnya kayak pembacaan puisi, pembacaan apa namanya, cerpen misalnya, itu kan ada banyak sekarang yang memanfaatkan apa namanya, konsepsi audiovisual. Jadi ini bukan film secara utuh, bisa jadi bukan film secara utuh ya. Kita bisa ngomong tentang kameranya, editing di situ. Ya kan belum tentu orang mau dengerin panjang gitu kan. Nah, akhirnya kan banyak juga misalnya pembacaan cerpen atau puisi yang kemudian direkam, diedit sedemikian rupa, dan kemudian biar juga misalnya biar nggak bosen orang cuma diri baca gitu kan, kemudian penggunaan type of shot, kamera angle itu akhirnya kemudian juga banyak yang ditata gitu, di shoot, kemudian presentasinya ya, apalagi kalau kayak zaman sekarang presentasinya bisa online gitu kan, di YouTube, di Instagram, dimanapun gitu. Terus kalau tadi kan buat nge-shoot, kalau bisa juga misalnya dalam pertunjukannya, misalnya pembacaan puisi ataupun pembacaan cerpen, itu tadi aku bilang backgroundnya bisa dipakai apa namanya, audiovisual, menggunakan background, menggunakan bisa jadi juga apa namanya, untuk kalau biasanya cuma backdrop doang atau misalnya banner gitu kan. Nah, ini ada apa istilahnya, ada aspek performance yang kemudian coba lebih ditingkatkan gitu. Nah, salah satunya menggunakan konsepsi tentang audiovisual tadi gitu. Oke, kira-kira kayak gitu. Jadi lo bisa elaborasi lagi, bisa coba dalemin lagi kira-kira. Pokoknya intinya sebenarnya nggak perlu dipaksa, istilahnya jangan yang kemudian apa namanya, kayak orang diproduksi film di pas syuting gitu. Kalau nggak ada ya jangan dipaksa gitu. Kan gue hampir nggak pernah lihat orang syuting terus instruksinya pakai puisi gitu kan, nggak pernah lihat gitu gue. Nggak usah dipaksa sampai sana. Jadi atau pasca produksi misalnya, nggak perlu juga kalau memang nggak ada gitu. Sorry tadi kalau nggak salah Kelda mau nanya apa, Kelda? Iya Mas, itu Mas saya mau tanya, cuman kayaknya agak melenceng tapi nggak melenceng banget gitu Mas, yang Ya udah berkaitan nanya aja ya. sastra sama film. Jadi saya tuh denger Mas ada kayak apa sih namanya, pengembangan dari sastra dan film itu namanya film interaktif. Jadi dipakailah kedua apa sih prinsip ini gitu Mas, yang katanya diusung-usung mau jadi apa sih form of new art gitu. Itu menurut Mas itu bisa kejadian atau maksudnya bisa terjadi atau enggak gitu Mas, dan itu tuh lebih signifikan ke kuatnya ke sastranya atau ke filmnya ya Mas? Jadi kalau ya gitu deh, itu aja deh, itu dulu aja Mas. Ya prinsipnya sih sebenarnya pengen tampil beda aja, Helda. Gampang kok gini, dulu waktu
banyak orang bikin video art, padahal sebenarnya video art itu perpanjangan dari yang namanya film eksperimental. Film eksperimental ini kan akhirnya bermetamorfosis, sebenarnya bukan bermetamorfosis ya sebenarnya. Ya cuma kayak ganti nama aja sebenarnya. Ya ada yang nyebut dengan istilahnya mixed media, expanded cinema, macam-macam lah istilahnya. Sampai kemudian ketika muncul teknologi video, akhirnya orang bikin video art. Tahun 90-an, akhir awal 2000-an tuh ngetop banget tuh video art tuh. Tapi banyak juga yang nggak paham sama apa esensinya. Akhirnya cuma sekedar bikin kamera muter-muter gitu kan. Atau kamera diajak guling-guling gitu. Itu kan kayak gitu-gitu kan udah dipakai semua di zaman impresionisme Prancis tahun 20-an gitu. Jadi nggak ada yang keren sebenarnya udah. Nah cuma karena memang apa namanya medianya belum kayak media sosial itu belum kayak sekarang, ya artinya pengetahuan mereka juga banyak yang abal-abal istilahnya atau nggak dalam gitu ya. Bahkan sampai tercetus mau bikin yang namanya seni ke-8, yaitu seni video. Ya banyak diketawain. Karena kan begitu seni video ya akhirnya kan apa bedanya sama film gitu. Kenapa enggak kalau misalnya film itu bentuknya seluloid, video itu bentuknya magnetik, kenapa kalau nggak ngomong kenapa harus namanya seni video, kenapa nggak seni magnetik aja gitu. Gitu. Misalnya gitu Kelda. Jadi sebenarnya konsepsinya sebenarnya lebih ke ya pengen tampil beda aja sebenarnya kalau menurut gue ya, bukan ngecengin nih Kelda, cuma karena ya sekarang kalau ngomongin tentang kreativitas lo bisa campur kok semua, tapi kalau ngomong kemudian memberikan nama, nah itu yang seringkali bisa jadi mentok. Kenapa? Karena kan nggak mudah menyematkan nama tertentu gitu. Kalau kayak Ricciotto Canudo menyebut bahwa film sebagai seni ke-8, clear, argumentasinya jelas gitu. Nah kalau misalnya lo bilang tadi apa namanya, karena apakah itu bisa terjadi, ya mungkin terjadi, karyanya sih bisa aja. Kalau karya pasti, kalau gue yakin selama memang dikerjakan ya jadi aja. Cuma ketika mau ngasih namanya itu ujung-ujungnya jangan sampai akhirnya orang cuma nyebut mix media aja selesai. Karena kalau pada masa-masa expanded cinema itu atau mix media itu, jadi film eksperimental itu banyak juga yang kemudian disajikan di televisi. Jadi pakai TV, monitor TV itu banyak. Dan dipamerkan, modelnya jadi kayak di museum gitu. Karena waktu itu masih pakai player ya. Ya udah tinggal di copy, terus kemudian dinyalain aja, atau satu player itu kemudian diparalel ke monitor, banyak monitor gitu, sehingga yang diputar sama persis. Ya Mas, saya waktu baca bukunya Mas, saya juga agak gimana ya, bukan ragu sih, itu saya kan taunya dari buku ya Mas, jadi judulnya itu Writing an Interactive Story. Jadi itu kan lebih ranahnya masuknya game ya Mas ya, saya kan suka gitu. Nah terus dia bilang kayak gitu, saya mikir kan, aduh kayaknya nggak mungkin juga ya kalau misalnya jadiin form of art gitu. Maksudnya tuh kita harus kompleks banget dan ibaratnya lo tuh baru gitu.
baru banget gitu, kayak lu bisa seenak itu ngomong kayak gitu. Mungkin sebenarnya dia maksud itu sebenarnya mungkin mix art itu ya Mas ya, sebenarnya dia perpaduan Iya, antara mix media istilahnya. ya, mix media itu maksudnya. Atau misalnya juga sebenarnya gini, kalau misal ya itu zaman gua SMP mungkin ya, sekitar tahun 80-an, pertengahan 80-an itu ada buku cerita, ya buku cerita macam-macam ya bentuknya, ada kayak mungkin kalau sekarang model-model kayak apa Chicklit gitu ya atau Teenlit gitulah, modelnya kayak gitu model ya, dimana gue lupa ya ininya, cuman apa ya, sebenarnya itu sastra sih, jadi sampai bab tertentu gitu ya, sampai bab tertentu sebelum ending itu kita dikasih pilihan, lo mau milih ending yang mana. Jadi kalau lo milih ending sekian, lo lompat misalnya, lo tinggal terusin, tapi kalau endingnya lo pengen gini, lo lompat ke halaman sekian sampai halaman sekian gitu. Nah, artinya kan itu bukan hal yang baru, Helda. Pernah dipakai di media sastra malah sebenarnya itu. Iya, emang awalnya berangkatnya dari sastra Mas, betul. Dijelasin juga di bukunya, namanya Choose Your Own Adventure Book gitu. Setelah itu dia berkembang jadi ke media yang lain, di visual novel, jadi film lah, apalah gitu. Nah, tapi pada akhirnya sebenarnya di film pun sebenarnya pernah ya, bukan pernah dibuat yang ending itu lo suruh milih, nanti akan diputerin endingnya. Cuma kan makin lama orang mikir, terus gue ngapain kalau gue harus milih-milih gitu. Sebenarnya bagaimanapun manusia itu konsepsi dasarnya memang jadi klasik gitu loh. Dia nggak dengan mudah berubah sebenarnya. Ya kayak misalnya lo lihat surat terbuka lah, orang suruh surat terbuka Jokowi kemarin, banyak yang gue lihat, banyak yang repost kan, ada abang-abangan lo juga nanya lah, lo gimana bang menurut lo? Ya kalau gue sih, gue bukannya sinis ya, enggak. Kalau buat gue ya gue manusia, ya gue harus bisa bertahan, beradaptasi gitu. Toh juga media untuk presentasi itu kan udah kayak gini nih sekarang gitu loh. Masa ya lo harus selalu balik lagi pakai model lama gitu. Ya kalau ada ya kita pakai, kalau nggak ada masa kita mau paksain gitu. Yang dikhawatirkan bahkan Bang Arya Dewa sampai ngomong ke abang-abangan lo tuh, bilang kok kesannya menghamba banget ya gitu sama pemerintah. Ya artinya kalau gue sampai jawab gini, berarti kalau misalnya kayak gitu konsepsinya menghamba, ya berarti lo nggak siap sama peranata sosial di dalam film gitu. Di institusi sosial film dunia film Indonesia itu parah banget. Karena apa? Lo sendiri aja nggak pede sama diri lo sendiri gitu. Nah maksud gue hal kayak gitu Kelda, bahwa medianya udah kayak gini sekarang. Jadi memang nggak mudah ketika mau ngasih nama atau ngasih istilah gitu ya. Mau ngasih istilah sesuatu yang dianggap baru. Kadang-kadang kan dianggap baru tuh sekarang. Begitu cek lagi flashback lagi, cek lagi ke masa lalu, ternyata orang udah pakai. Itu sering banget Kelda. Gitu. Dulu tahun 90-an tuh ada sutradara namanya Rizal Mantovani pakai crazy angle gitu kan, angle miring. Dia bikinnya video musik. Terus tiba-tiba dia ngerasa bahwa itu angle pertama yang dia buat gitu. Ya Allah, tahun 50-an aja, kalau dia kan cuma video musik, cuma dimiringin doang. Tahun 50-an Ingmar Bergman udah pakai. Bahkan ada
ada fungsinya, ada maknanya gitu. Ya jangan sampai kayak gitu. Artinya kalau gue sih cuma mendorong, ya lu mending berkarya aja, terserah. Tapi yang jangan lupa adalah bahwa setiap karya itu pasti ada penontonnya, pasti ada penikmatnya. Jangan ngomongin jumlahnya berapa ya, kan gitu aja masalahnya. Oke, tadi siapa tadi ada yang ngangkat tangan tuh? Ya, Pascal Vivaldi. Lah, malah cabut. Makasih penjelasannya, Mas. Oke, sama-sama. Gitu, kelompok 2. Gimana? Kira-kira ada yang Iya, Mas. mau didiskusikan lagi nggak? Ya, nanti paling saya bakal kami bakal nambahin yang tadi Mas ini sesuai dengan film ke sastra, sastra ke film itu nanti bakal kita tambahin di PPT nanti sama di Word-nya bakal lebih jelas lagi nanti. Ya. Kita tambahin nanti. Yang lain adakah? Di Pascal Vivaldi tadi malah cabut. Ya, Pascal. Ya Mas, saya mau nanya Mas, sebenarnya ini aja sih antara hubungan sastra sama film kan, saya mau nanya ini aja sih, kalau misalnya puisi dijadiin skenario itu kira-kira gimana ya Mas? Itu yang disebut dengan yang namanya ekranisasi. Kalau bahasa gampangnya kan adaptasi. Nah, kalau sekarang tuh namanya ekranisasi. Itu bahasa yang lebih baru lah, istilah yang lebih baru. Tapi kan kalau puisi tadi kan gue udah sebut tuh salah satu puisi yang kemudian jadi film ya, Bulan di Atas Kuburan tadi. Itu memang isi puisinya. Kalau puisi yang lebih panjang gue sih belum lupa, agak belum keinget sih gue. Tapi yang jelas tadi gue bilang bahwa ketika Mel Gibson mencoba mencari tahu tentang karakter William Wallace, itu justru dia nemuin di syair. Gitu. Oke Mas, kasih Mas. Yang jelas sih bahwa ketika puisi kemudian dijadikan film, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Yang pertama, keuntungannya adalah dia lebih bebas. Kenapa? Karena menafsirkannya lebih bebas gitu. Agak beda dengan prosa. Kalau prosa kan karena terutama misalnya udah ada plotnya, udah ada ada plot, ada karakter segala macam udah kebentuk. Nah, biasanya banyak penonton yang kurang puas gitu. Nah, ini juga bisa dibahas nanti nih kelompok 2. Misalnya kayak konsepsi dasar ekranisasi kan sebenarnya memindahkan media. Nah, itu seringkali terjadi istilahnya konflik kepentingan gitu. Jadi kayak misalnya kasusnya Mas Hanung di Ayat-Ayat Cinta. Kalau lu baca Ayat-Ayat Cinta, adegan sebelum Maryam meninggal itu settingnya di surga, di luar surga. Nah, Maryam itu mendatangi pintu-pintu surga. Sampai kemudian dia ketemu pintu Maryam, kalau nggak salah, gue lupa.
Nah, lu bayangin kalau misalnya kemudian Mas Hanung harus bikin setting surga, apa nggak diserbu FPI? Iya kan? Makanya sama Mas Hanung dibikin, mereka sholat berjamaah, si Maryamnya baca syahadat, sholat berjamaah, terus dia meninggal. Ya kalau buat gue sih, sah-sah aja, karena itu memang konsepsinya konsepsi tentang adaptasi gitu. Cuman kan nggak semua orang juga bisa terima. Ya, karena juga misalnya ada yang dirubah sama Mas Hanung di ketika si Fahri itu di penjara, itu harusnya ada 3 orang di situ, ya termasuk si tokoh. Jadi orang yang di penjara itu sebenarnya ada 2 orang yang kemudian jadi tanda petik jadi kayak gurunya dia gitu. Nah, sama Mas Hanung 2 orang itu dijadikan 1. Tuh. Nah, itu kan konsepsi adaptasi memang kayak gini. Bahkan misalnya Hollywood pun pernah merubah. Jadi kalau lo baca, kalau lo nonton film misalnya Scarlet Letter versinya Hollywood itu akhirnya si pendeta itu menikahi perempuan. Jadi kan ini ceritanya perempuan berkeluarga itu selingkuh sama pendeta. Kalau Hollywood endingnya happy ending karena si pendetanya menikahi si perempuan. Kalau versi aslinya di versi novelnya, gue lupa kalau nggak salah si perempuannya dibunuh kalau nggak salah. Pokoknya intinya perempuannya mati. Atau The Last of the Mohicans karyanya Michael Mann di filmnya karya Michael Mann. Nah, si Hawkeye sama Sarah Monroe-nya kalau versi Hollywood-nya mereka jadi pacaran. Kalau versi aslinya ya udah masing-masing menempuh jalan sendiri-sendiri. Hawkeye nerusin hidupnya, Sarah Monroe nerusin hidupnya gitu. Jadi banyak kalau di Hollywood tuh ya tadi karena pertimbangan genre tadi atau klasikal Hollywood cinema tadi, jadi hal-hal kayak gitu kadang-kadang jadi harus dikorbankan gitu. Ya tapi sebenarnya itu sah-sah aja, walaupun memang akhirnya banyak yang istilahnya sekarang ya banyak yang ya nggak setuju gitu. Ya kayak misalnya kalau gue tahu misalnya kayak gue nggak tahu apakah ini masih masuk sastra apa enggak ya, misalnya model kayak webtoon harusnya dari komik kan sekarang banyak dijadiin drakor misalnya, itu kan konsepsi adaptasi. Apakah semua persis sama? Nggak juga, gue yakin gitu Pascal. Oke Mas. Ya. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi kah? Oke, kalau nggak ada, itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bang Momot kalau mau meneruskan. Gue caps ya. Oke, thank you Bang. Ya, teman-teman ini gue absen dulu kali ya. Ini masih ada ini ya, yang belum ngumpulin deh presentasinya. Soalnya gue ngedata di email tuh masih banyak yang belum gue terima datanya. Untuk materi presentasi. Paling minta tolong dikirim secepatnya sih. Ya. Oke Bang. Oke, terus nanti yang hari ini Anom dan kawan-kawan mungkin nanti minggu depan bisa dikirimin revisinya. Oke, sekarang langsung gue absen aja ya.
Ahmad Alifatu Mirza. Hadir, Bang. Oke. Adeleia Revarsari. Adeleia Revarsari. Adeleia Revarsari nggak ada ya? Amartya Febiandini. Hadir, Bang. Oke, tolong dinyalain kameranya ya. Oke, Anggi Anggraini Tampu Bolen. Hadir, Bang, hadir. Oke, good. Arlian Diabar. Hadir. Hadir. Devi Alifianti. Hadir, Bang. Devina Winona Kalista. Hadir. Zikri Aulia Yahya. Hadir, Bang. Edwin Yandi Rahman Siregar. Edo, koneksinya lagi nggak stabil, Bang. Jadi nggak bisa nyalain kamera sama ini, suara. Oh iya, tapi ada dia. Oke. Ada. Oke, thank you. Furkon Siva Handoko. Furkon Siva Handoko. Furkon Siva Handoko nggak ada ya? Gibran Al-Ghifari. Hadir, Mas. Mantap. Oke, Gusti Noval Dava. Hadir, Mas. Hilma Nur Kamelia. Hilma Nur Kamelia. Oh, ada ya? Enggak ada suaranya tadi, Hilma. Anom hadir. Ida Bagus Indra Mahardika. Hadir, Bang. Oke, Iqbal Dwi Saputra. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siap. Kamal Harid Sabullah. Hadir. Oke, hadir. Elda hadir. Hadir, Bang. Muhammad Rafli. Muhammad Rafli ada nggak? Muhammad Rafli. Oke, nggak ada. Muammar Syah. Muammar Syah. Hadir, Bang Muhammad. Mantap. Hadir, Bang. Yo. Rizky Alatas. Hadir, Bang. Oke. Nakisa Alfada. Hadir, Bang. Pascal Sipaldi. Prakoso Bagus Nalendra. Hadir, Bang. Lu mati dulu dari dulu. Mikrofon lu. Hadir, Bang. Oke. Prakoso hadir ya? Ya. Putri Yuliani. Hadir, Bang. Raka Hafiz Gibran. Hadir, Mas. Raki. Hadir. Raki ada tadi ya? Raki. Agak ada Raki. Ya? Ramadano. Hadir, Bang. Rangga Marumatua. Hadir, Bang. Renaldo Cokro. Hadir, Bang. Salsa Dewi Susilowati. Hadir, Bang. Oke, Sekar Arum Ramadhani. Hadir. Good. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu minggu depan ya. Toilet, Apa? Bang, absen. Oh, Adelia ada. Oh, udah hadir lah. Aman. Thank you, Bang. Yoi. Yaudah, nanti untuk teman-teman yang tugasnya sih, gue minta tolong banget ya, friend, biar ini aja sih sebenarnya. Biar fair aja sama anak-anak yang lain. Kan maksudnya anak-anak udah pada ngumpulin, ada yang udah ngumpulin duluan kan. Gitu. Mohon secepatnya, ntar kirim ke email gue aja. Yang kayak kemarin gue email lu pada deh. Ya. Oke, Bang. Oke, thank you teman-teman. Oke, Bye-bye. Bang. Yo, assalamualaikum. Terima kasih. Thank you, Makasih, Bang. Bang. Bang.